Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Purnamasari dengan NIM B1B1236057, Prodi Ilmu Pemerintahan, mata kuliah Mitigasi Konflik Lingkungan. Pada video ini saya akan membahas tentang konflik lingkungan akibat pertambangan emas tanpa izin atau PETI di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, serta strategi mitigasi konflik yang dapat dilakukan. Saudara, kerusakan lingkungan akibat penambangan emas tanpa izin PETI di Kabupaten Merangin kian meluas. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Jambi mendorong pemerintah untuk bertindak tegas dan serius dalam menangani dampak lingkungan yang ditimbulkan. Aktivitas penambangan emas tanpa izin PETI kembali marak di Provinsi Jambi, terutama di Kabupaten Merangin. Konflik lingkungan adalah pertentangan yang terjadi akibat pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan kerusakan lingkungan dan merugikan pihak lain. Sedangkan mitigasi konflik lingkungan merupakan upaya untuk mengurangi dampak konflik melalui kebijakan, mediasi, pengawasan, dan pendekatan kepada masyarakat. Menurut teori konflik Lenwys-Koser, konflik muncul karena adanya perbedaan kepentingan antar kelompok. Dalam kasus PETI di Merangin, konflik terjadi antara kebutuhan ekonomi masyarakat dengan kepentingan menjaga lingkungan dan penegakan hukum oleh pemerintah. Kasus pertambangan emas tanpa izin atau PETI di Kabupaten Merangin sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Aktivitas tambang dilakukan oleh masyarakat maupun kelompok tertentu menggunakan alat tambang dan mesin dompeng di sekitar aliran sungai. Konflik muncul karena aktivitas tambang menyebabkan pencemaran air sungai, kerusakan lahan, dan gangguan terhadap aktivitas masyarakat sekitar. Pihak sekitar. Pihak yang terlibat dalam konflik ini antara lain penambang ilegal, masyarakat sekitar, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum. Walaupun pemerintah telah beberapa kali melakukan penertiban aktivitas PETI, masih sering terjadi karena faktor ekonomi dan kurangnya lapangan pekerjaan masyarakat. Kasus PETI bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang pertambangan mineral dan batubara serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintah daerah bersama aparat kepolisian telah melakukan razia dan penutupan lokasi tambang ilegal. Namun penegakan hukum masih menghadapi berbagai kendala seperti luasnya wilayah tambang dan tingginya ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap aktivitas PETI. Saudara, penambangan emas tanpa izin alias PETI di Merangin sulit diberantas karena terkendala beberapa faktor dan salah satu masyarakat yang pro terhadap aktivitas ilegal tersebut. Dari sisi sosial, PETI menimbulkan konflik antar masyarakat dan meningkatkan risiko gangguan kesehatan akibat pencemaran air sungai. Sedangkan dari sisi ekonomi, dampak aktivitas PETI memang memberikan penghasilan cepat bagi penambang. Namun di sisi lain, kerusakan lingkungan berdampak pada sektor pertanian dan perikanan masyarakat. Sedangkan dari sisi politik, kasus ini memunculkan kritik terhadap lemahnya pengawasan pemerintah dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. Aktor pemerintah berperan dalam membuat kebijakan, melakukan pengawasan, dan penertiban aktivitas tambang ilegal. Sedangkan masyarakat memiliki dua posisi berbeda. Sebagian menolak PETI karena dampak lingkungan, tetapi sebagian lainnya juga mendukung karena menjadi sumber mata pencarian. Terus kemudian penambang ilegal menjadi pelaku utama aktivitas PETI untuk memperoleh keuntungan ekonomi, sementara aparat penegak hukum bertugas melakukan pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas tambang ilegal. Beberapa solusi yang dapat dilakukan untuk mengurangi konflik lingkungan akibat PETI yaitu yang pertama, penegakan hukum yang konsisten terhadap aktivitas tambang ilegal. Kedua, pemerintah perlu menyediakan lapangan pekerjaan alternatif dan pelatihan kerja agar masyarakat tidak bergantung pada PETI.
Ketiga, edukasi lingkungan kepada masyarakat mengenai dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas tambang ilegal. Dan yang terakhir, melakukan pendekatan mediasi dan dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk mencari solusi yang lebih berkelanjutan. Jadi kesimpulannya yaitu konflik lingkungan akibat peti di Kabupaten Merangin terjadi karena adanya benturan antara kebutuhan ekonomi masyarakat dengan perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, penyelesaian konflik tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga membutuhkan pendekatan sosial, ekonomi, dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.